Sebelum kalian menanyakan untuk proses penyaluran bantuan sosial kapan untuk dicairkan untuk tahap ketiga, kalian harus simak informasi yang akan kita berikan karena informasi ini menyangkut keberlangsungan bantuan sosial teman-teman itu sendiri. Apakah masih terdaftar atau tidak, dan apakah masih bisa tercairkan bantuan sosialnya atau tidak untuk tahap ketiga ini. Hal ini sangat penting diketahui bagi KPM di seluruh Indonesia. Kira-kira informasinya seperti apa? Nanti kita akan coba jelaskan. Kita akan kembali setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan hari ini kita akan mengabarkan untuk proses persiapan penyaluran bantuan sosial untuk tahap ketiga untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Nah, mengenai informasi di kesempatan hari ini, mohon maaf bagi kalian yang nanti mempunyai ciri-ciri seperti yang akan nanti kita coba jelaskan untuk bantuan sosial tahap ketiga sudah tidak bisa tercairkan kembali. Kemudian di kesempatan hari ini kita pun juga akan mengupdate untuk kabar terbaru PKH BBNT untuk tahap ketiga. Karena banyak para KPM yang menanyakan baik melalui via DM Instagram atau di kolom komentar kapan PKH tahap 3. Mendengar kabar di media sosial atau di luaran sana katanya di berbagai wilayah sudah berhasil cek rekening, BBNT cair duluan. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa nanti akan teman-teman tahu sendiri karena informasi ini kita akan berikan untuk teman-teman Cek Bansos langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan data yang dikeluarkan dari SISNG. Akan tetapi sebelum kita ke informasi selengkapnya, kami memohon bantuan dan dukungannya terlebih dahulu kepada teman-teman Cek Bansos di seluruh Indonesia untuk terus mendukung channel Cek Bansos ini agar lebih bisa berkembang dan lebih bersemangat lagi untuk selalu memberikan updatean terbaru terkait proses penyaluran bantuan sosial, yaitu dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dan informasi-informasi terbaru terkait proses penyaluran bantuan sosial dari pemerintah dari channel Cek Bansos tentunya. Nah teman-teman, kita langsung saja ya ke informasi selengkapnya di kesempatan hari ini. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita masih bisa bertemu dengan teman-teman Cek Bansos di seluruh Indonesia untuk selalu mengabarkan update terbaru terkait proses penyaluran bantuan sosial PKH BBNT dan bantuan sosial lainnya. Di kesempatan hari ini mengenai informasi yang kita berikan untuk teman-teman Cek Bansos adalah informasi yang sangat penting untuk teman-teman ketahui apakah nanti teman-teman ini, baik teman-teman yang sudah tersalurkan bantuan sosialnya atau teman-teman yang sedang dalam proses peralihan pos ke kartu KKS akan mengetahui untuk namanya masih terdaftar atau tidak, apakah bantuan sosialnya ini nanti di tahap ketiga masih bisa tercairkan atau tidak. Mengingat di bulan ini ya, bulan Juli, Agustus, September merupakan bulan tahap ketiga atau periode salur untuk tahap ketiga. Jika teman-teman mempunyai ciri-ciri yang akan kita coba jelaskan bagi KPM yang mohon maaf tidak bisa terdaftar lagi dan sudah tidak bisa tercairkan bantuan sosialnya lagi. Nah teman-teman, untuk ciri-ciri yang pertama yang teman-teman harus ketahui bagi KPM yang sudah tidak bisa tercairkan bantuan sosialnya adalah 1. KPM berada di desil 6-10. Nah, indikasi ini sudah diterangkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa KPM yang berada di desil 6-10 ini sudah tidak bisa tercairkan bantuan sosialnya lagi. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira seperti ini. Bagaimanakah jika dirasa teman-teman ini masih sangat layak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, akan tetapi teman-teman ini berada di desil 6-10? Maka dalam hal ini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan sebuah solusi, yaitu dengan cara teman-teman bisa meminta pembaharuan data desilnya, baik melalui aplikasi Cek Bansos, di sana sudah tertera, atau teman-teman bisa langsung datang ke kantor dinas sosial atau ke kantor kelurahan atau balai desa, bertemu dengan operator SISNG untuk meminta pembaharuan desil. Kemudian ciri-ciri kategori KPM yang sudah tidak bisa tercairkan bantuan sosialnya lagi atau sudah dicoret bantuan sosialnya lagi adalah KPM sudah tidak terdaftar lagi di SISNG dengan ditandai
tidak muncul namanya di SysNG nanti ketika sudah ada untuk pengecekan tahap ketiga. Nah, ini pun jadi poin penting bagi teman-teman di seluruh Indonesia agar mengetahui apakah namanya ini masih bisa tercairkan bantuan sosialnya atau tidak. Nanti hanya bisa dilakukan di SysNG. Kemudian untuk ciri-ciri KPM yang mohon maaf tidak bisa tercairkan bantuan sosialnya lagi adalah status kepesertaan PBIJK-nya sudah tidak aktif karena masuk kategori desil yang tinggi. Nah, teman-teman, ini ada kaitannya dengan ciri-ciri yang pertama tadi, yang KPM masuk desil 6 sampai 10 otomatis untuk kepesertaan PBIJK-nya ini sudah tidak bisa aktif, dan ini akan sangat berpengaruh ke bantuan sosial bagi teman-teman itu sendiri. Kemudian, ciri-ciri KPM yang sudah tidak bisa tercairkan nanti di tahap ketiga adalah KPM yang di tahap kedua kemarin meninggal dunia. Nah, ini pun jadi patokan bahwa KPM tersebut sudah meninggal dunia, dinyatakan oleh Dukcapil, maka nanti di tahap ketiga mohon maaf bantuan sosialnya tidak bisa tercairkan kembali. Kemudian yang terakhir, informasi bagi KPM yang sudah tidak bisa tercairkan bantuan sosialnya untuk di tahap ketiga, yaitu adalah KPM yang berpindah alamat KTP dan tidak memperbaharui data terbarunya di operator SysNG baik kantor dinas sosial maupun kelurahan atau desa. Di tahap kedua ini sangat banyak KPM yang tidak bisa tercairkan bantuan sosialnya karena tidak mengupdate untuk alamat yang terbaru bagi teman-teman yang berpindah domisili. Nah, kejadian ini ada di seluruh Indonesia, untuk itu menjadi perhatian bagi para penonton setia channel Cek Bansos. Sekiranya teman-teman ingin melakukan perpindahan alamat, teman-teman harus menghubungi dulu operator SysNG atau para pendamping sosialnya untuk selanjutnya diupdate untuk data yang terbarunya. Karena ini akan sangat berpengaruh untuk bantuan sosial teman-teman itu sendiri. Jika teman-teman tidak bisa mengupdate untuk data terbarunya, maka bantuan sosial teman-teman akan dinyatakan tidak padan Dukcapil. Dari beberapa ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi, ini adalah bagian terpenting bagi teman-teman yang harus ketahui. Apakah teman-teman ini masuk kategori yang sudah kita sebutkan? Maka jika teman-teman tidak ada untuk di ciri-ciri yang sudah kita sebutkan, maka bantuan sosial teman-teman itu masih dinyatakan aman untuk data bansosnya, dan insya Allah masih bisa tercairkan untuk di tahap selanjutnya. Kemudian kita akan memberikan informasi yang kedua di kesempatan hari ini mengenai update terbaru SysNG untuk persiapan penyaluran tahap ketiga alokasi Juli, Agustus, September. Banyak para KPM yang sudah menanyakan kapan akan diproses untuk penyaluran tahap ketiga ini. Nah, di sini kita akan memberikan informasi ini langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia agar para teman-teman Cek Bansos bisa mendapatkan sumber informasi yang valid yang dikeluarkan dari SysNG. Nah, teman-teman, kita melakukan pengecekan di SysNG untuk PKH terlebih dahulu ya, untuk alokasi Juli, Agustus, September. Di hari ini kita langsung melakukan pengecekan agar teman-teman tahu tentang informasi terupdate di hari ini ya. Bisa dilihat di sini teman-teman ya. Di sini untuk menu final closing untuk PKH bagi teman-teman yang nanti memang masih terdaftar, ini nanti ada di menu final closing. Untuk periode salurnya masih dalam tahapan April, Mei, dan Juni atau dalam tahap kedua. Dan belum muncul untuk alokasi Juli, Agustus, September atau untuk tahap ketiga. Jadi teman-teman Cek Bansos di seluruh Indonesia sekarang sudah tahu jawabannya. Untuk tahap ketiga belum mulai diproses untuk PKH. Nah, kemudian kita akan berlanjut untuk pengecekan BPNT. Nah, ini pun juga tidak kalah heboh di para kalangan ibu-ibu di seluruh Indonesia mendengar katanya BPNT akan cair terlebih dahulu. Di berbagai wilayah katanya sudah ada melakukan pencairan, mendengar kabar dari media sosial seperti itu. Mari kita buktikan untuk info validnya seperti apa. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan pengecekan agar teman-teman juga tahu tentang informasi update di hari ini, kita langsung tampilkan pengecekan di hari ini adalah BPNT masih dalam tahapan April, Mei, dan Juni, belum terupdate ke Juli, Agustus, September. Yang artinya apa, teman-teman? Yang artinya untuk proses penyaluran tahap ketiga baik PKH maupun BPNT ini belum dimulai. Nah, teman-teman sekarang bisa tahu mana sumber informasi yang valid dan mana sumber informasi yang hoax. Jadi teman-teman,
harap berhati-hati untuk menerima informasi di luaran sana, karena sumber informasi yang valid, yang terpercaya hanya dikeluarkan dari SISNG Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sekarang teman-teman sudah tahu untuk proses penyaluran tahap ketiga seperti apa jawabannya. Ini kita sajikan untuk teman-teman Cek Bansos semuanya. Nah teman-teman, untuk informasi di kesempatan kali ini kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman Cek Bansos di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video terbaru dari channel Cek Bansos lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.